Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk dalam materi struktur pasar. Kita akan bahas pasar monopoli, pasar monopolistis, dan pasar oligopoli. Kita bahas satu persatu. Pertama kita akan bahas apa itu pasar monopoli. Jadi pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja. Jadi perusahaan ini dia itu menghasilkan barang yang tidak punya barang substitusi. Jadi barang atau jasa yang dia produksi hanya dia yang memiliki barang tersebut. Jadi untuk melengkapi definisi yang tadi kita bisa lihat dari ciri-ciri pasar monopoli. Ciri-ciri yang pertama adalah industri satu perusahaan. Artinya dalam pasar monopoli atau dalam industri monopoli itu hanya terdapat satu perusahaan saja. Artinya pembeli itu tidak punya alternatif lain untuk membeli barang atau jasa dari perusahaan atau pasar monopoli tersebut. Kemudian ciri-ciri yang kedua adalah tidak ada barang substitusi yang mirip. Jadi dalam pasar monopoli itu nggak ada barang yang bisa menyamai dari barang atau jasa tersebut. Jadi barang yang dihasilkan itu tidak bisa digantikan oleh barang yang lain yang ada di dalam pasar. Kemudian ciri-ciri yang berikutnya adalah perusahaan lain atau misalnya ada orang baru yang ingin masuk ke industri tersebut, jadi dia itu susah atau tidak bisa sama sekali untuk masuk ke dalam industri monopoli. Jadi kenapa dia tidak bisa masuk dalam pasar monopoli? Biasanya karena ada peraturan-peraturan pemerintah yang membuat perusahaan tersebut tidak bisa masuk ke dalam industri monopoli. Karena biasanya industri monopoli itu adalah industri mayoritas ya, industri yang dimiliki oleh pemerintah. Kemudian ciri-ciri yang berikutnya adalah dapat menetapkan harga pasar. Karena pemainnya hanya ada satu, jadi hanya ada satu perusahaan, jadi dia punya kekuasaan untuk memainkan harga pasar. Jadi untungnya adalah mayoritas pemain dalam pasar monopoli itu adalah perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah. Jadi pemerintah punya kontrol untuk mengatur agar perusahaan tersebut tidak memainkan harga dengan semena-mena. Jadi sudah ada kontrol di sana sehingga harga tidak akan di-up dengan sangat tinggi. Kemudian selanjutnya, karena hanya ada satu perusahaan dan kemudian tidak ada barang substitusi, sehingga promosi itu kurang diperlukan atau bahkan sama sekali tidak diperlukan, karena mau tidak mau pembeli harus membeli barang atau jasa di perusahaan tersebut. Jadi seandainya perusahaan melakukan promosi, itu justru akan merugikan perusahaan. Tanpa melakukan promosi pun pembelian pasti akan banyak, karena konsumen mau tidak mau ya beli barang di dia. Jadi kenapa yang menyebabkan suatu perusahaan itu bisa memonopoli pasar? Faktor yang pertama adalah karena perusahaan punya sumber daya yang unik. Jadi dia punya sumber daya yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain, sehingga dia bisa memonopoli pasar. Jadi seandainya contoh ada salah satu penyanyi yaitu Dimas Gudaibergen. Kalau kalian tahu, dia punya suara dengan nada yang sangat tinggi, yang saya rasa sampai saat ini belum ada yang bisa menyamai. Bahkan penyanyi-penyanyi profesional pun itu sudah mengakui bahwa Dimas Gudaibergen ini adalah penyanyi yang luar biasa, memiliki nada yang sangat tinggi. Jadi para penikmat suara-suara emas, apalagi penikmat suara yang tinggi, itu hanya dimonopoli oleh Dimas Gudaibergen ini. Contoh yang lain yang bisa saya contohkan adalah salah satu perusahaan di Afrika Selatan, yaitu The Beast Company. Jadi The Beast Company adalah perusahaan di bidang pertambangan permata. Jadi hampir seluruh pertambangan permata itu dimiliki oleh The Beast Company ini. Jadi dia memonopoli pasar pertambangan permata di dunia. Kemudian faktor yang berikutnya adalah skala ekonomi. Jadi
perusahaan yang ada di pasar monopoli, dia itu menikmati skala ekonomi karena dia modalnya yang cukup besar, sehingga dia bisa memproduksi dengan jumlah yang sangat besar. Artinya jika produksi produk itu sudah mencapai skala ekonomi, artinya produksinya sangat tinggi, otomatis dia bisa menekan biaya produksi sehingga barang yang dia jual itu akan lebih murah jika dibandingkan dengan perusahaan yang memproduksi dengan skala yang lebih kecil. Sehingga perusahaan-perusahaan lain yang ingin masuk ke pasar tersebut itu akan berpikir dua kali karena dia tidak mampu untuk menyaingi perusahaan yang sudah memiliki skala ekonomi tersebut. Sehingga perusahaan ini bisa monopoli pasar. Kemudian yang terakhir, ini yang paling umum adalah ada dukungan peraturan pemerintah. Jadi ada hak khusus memonopoli. Jadi seperti perusahaan pembangkit listrik PLN kita itu, dia punya hak khusus untuk memonopoli pasar. Seperti juga transportasi kereta api itu dimonopoli oleh PT KAI. Jadi itu adalah contoh-contoh perusahaan-perusahaan di Indonesia yang memonopoli pasar di Indonesia. Jadi permintaan dalam pasar monopoli, jadi karena dia adalah satu-satunya perusahaan, maka permintaan pasar itu merupakan permintaan perusahaan. Jadi kalau kalian melihat berapa besarnya permintaan perusahaan, yaitu adalah permintaan pasarnya. Karena hanya ada satu perusahaan dalam pasar tersebut. Kemudian karena dia merupakan satu-satunya perusahaan, maka posisi perusahaan adalah penentu harga. Jadi pembeli itu tidak bisa hanya bisa pasrah ketika perusahaan menaikkan harga. Pembeli juga hanya bisa pasrah ketika perusahaan menurunkan harga, karena dia satu-satunya penentu harga. Kemudian kurva permintaan monopoli itu inelastis karena umumnya pengguna sangat banyak dan sulit dicari substitusinya. Oke, karena substitusinya sulit dicari, jadi naik atau turun permintaannya tidak akan berkurang jauh. Jadi katakanlah harganya naik, ya penurunan permintaannya nggak akan jauh-jauh banget. Katakanlah harganya turun, permintaannya kenaikan permintaannya nggak akan naik-naik banget. Itu namanya inelastis. Karena mau tidak ada barang substitusi. Oke, sini kalau kalian bisa lihat pada grafik, ini adalah kurva permintaan, di mana kurva permintaan ini dinamakan dengan D. Jadi kurva permintaan itu sama dengan rata-rata pendapatan dan juga sama dengan harga. Kemudian untuk mencari total revenue tinggal dikalikan antara P dengan Q. Jadi P kali Q ketemu nanti total revenue-nya atau total pendapatannya. Oke, konsep ini udah paham ya, karena sebelumnya sudah dijelaskan pada materi-materi sebelumnya. Kemudian untuk memaksimumkan keuntungan, konsepnya adalah menggunakan keseimbangan antara MC sama dengan MR. Jadi ketika MC sama dengan MR itu terjadi keseimbangan untuk memaksimumkan keuntungan. Jadi laba maksimum terjadi pada MC sama dengan MR. Jadi laba itu terdiri dari beberapa. Ada yang namanya laba luar biasa, laba normal, dan ada yang namanya rugi. Jadi pada kondisi seperti apa perusahaan itu memperoleh laba luar biasa? Kalau dilihat dalam grafiknya, ya, katakanlah ini adalah grafik kurva permintaan atau pendapatan, sama saja, ya. Jadi ini adalah kurva permintaan pada harga P1 dan kuantitas Q1. Jadi posisi laba maksimum terjadi pada perpotongan antara MR dan MC. Ya, jadi ini MR-nya. Pak, kenapa garisnya di sini? Nah, kalau kalian bingung kenapa garisnya di sini, berarti kalian lupa materi-materi yang sebelumnya, karena ini sudah diajarkan. Ya, karena pasti garis MR itu berada di garis kurva permintaan dan dia sejajar, ya. Di perpotongan antara MC dengan MR itu adalah titik di mana perusahaan mendapatkan laba maksimum. Dan di posisi seperti apa
perusahaan mendapatkan laba yang luar biasa, jadi ketika biaya rata-ratanya itu berada di bawah kurva permintaan atau berada di bawah harga atau berada di bawah pendapatan rata-rata, maka perusahaan itu akan mendapatkan laba luar biasa. Jadi ketika P lebih besar dari AC, perusahaan akan mendapatkan untung yang luar biasa. P ini sama dengan AR atau pendapatan rata-rata, dia juga sama dengan kurva permintaan. Ya, ini untung luar biasa. Jadi P lebih besar dari AC. Kemudian untung normal seperti apa? Jadi kita lihat dulu MR-nya di sini. Kemudian perpotongan antara maaf, ini bukan AC ya, ini MC ya. MC, jadi MC dan MR perpotongannya di sini ya. Kemudian dia mendapatkan untung normal jika AC-nya dia bersinggungan atau berpotongan dengan P atau dengan kurva permintaan. Itu dia perusahaan mendapatkan untung yang normal. Jadi kondisi rugi seperti apa? Jadi katakanlah kalian sudah punya data, kalian buat grafiknya, dan ternyata hasil gambarnya seperti ini perpotongannya. Kemudian ternyata biaya rata-ratanya berada di atas kurva permintaan, berada di atas titik harganya, ya. Berarti ini adalah rugi minimum. Rugi yang didapatkan oleh perusahaan. Jadi ini adalah kondisi di mana perusahaan mendapatkan rugi di mana kurva biaya rata-rata itu berada di atas kurva permintaan. Kemudian kita masuk ke pasar monopolistis. Apa itu pasar monopolistis? Jadi pasar monopolistis adalah suatu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen atau perusahaan yang menghasilkan barang yang terdifferent atau barang yang berbeda-beda. Jadi untuk melengkapi definisi yang tadi, kita lihat dari ciri-ciri pasar monopolistis. Ciri-ciri yang pertama adalah terdapat banyak perusahaan atau penjual. Jadi ini keliru ini ya, berarti ini terdapat banyak perusahaan. Jadi karena terdapat banyak perusahaan, perusahaan itu dia punya kuasa yang cukup kecil terhadap untuk mempengaruhi harga pasar. Oke, ini penjelasannya keliru di sini. Kemudian barang bersifat berbeda corak, jadi barang dari perusahaan monopolistis itu dapat dibedakan dengan mudah. Jadi pembeli itu dapat membedakan mana barang yang diproduksi oleh perusahaan A dan mana barang yang diproduksi oleh perusahaan B. Jadi barangnya mudah untuk dibedakan. Kemudian perusahaan punya sedikit kekuasaan dalam mempengaruhi harga. Jadi dia bukan tidak punya sama sekali. Jadi dia punya pengaruh terhadap harga, tapi pengaruhnya sedikit. Jadi perusahaan dapat menjual barang di atas maupun di bawah harga pasar. Kemudian keluar masuk industri relatif mudah. Jadi perusahaan nggak punya hambatan yang berarti untuk masuk dan keluar dari pasar monopolistis. Kemudian promosi itu sangat diperlukan karena menghasilkan barang-barang yang berbeda. Otomatis perusahaan itu harus melakukan promosi agar konsumen itu mengerti apa value yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi katakanlah sabun Dettol, ya kita tahu bahwa sabun Dettol itu sabun yang cukup mahal dibandingkan dengan sabun-sabun yang lain. Jadi katakanlah Dettol tidak melakukan promosi kepada konsumen, dia tidak memberikan edukasi bahwa Dettol ini adalah sabun yang powerful untuk menghancurkan kuman-kuman atau bakteri-bakteri, kemungkinan konsumen tidak akan membeli sabun Dettol karena dia punya harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan sabun yang lain. Tapi karena Dettol memberikan promosi sehingga value-nya nyampai ke benak konsumen, jadi konsumen bisa tahu bahwa Dettol ini adalah sabun yang powerful untuk membasmi bakteri, sehingga konsumen itu punya ketertarikan lebih walaupun harganya lebih mahal karena dirasa value-nya lebih tinggi, sehingga konsumen itu mau untuk membeli produk tersebut.
Jadi permintaan pada pasar monopolistis itu karena jumlah produsennya banyak. Jadi sementara barangnya terdiferensiasi, jadi ada banyak pilihan di sini, sehingga perusahaan yang beroperasi di pasar monopolistis ini berhadapan dengan permintaan yang elastis. Jadi katakanlah harganya berubah sedikit saja, konsumen akan memiliki kecenderungan untuk berpindah untuk membeli produk yang lain. Kemudian permintaan yang sangat elastis menyebabkan konsumen akan berpindah. Oke, sudah saya jelaskan tadi. Kemudian perusahaan yang beroperasi dalam pasar persaingan monopolistis dipaksa untuk memasang iklan secara insentif. Ya, karena produk pesaingnya banyak, produknya berbeda-beda, otomatis perusahaan harus melakukan promosi yang cukup intens agar konsumen mengerti value dari produk perusahaan tersebut. Nah, konsep untuk memaksimumkan keuntungannya sama saja seperti pasar monopoli, yaitu menggunakan keseimbangan MC sama dengan MR. Oke. Posisi seperti apa perusahaan mendapatkan untung yang luar biasa? Jadi konsepnya sama sebenarnya, hanya bedanya di sini kurvanya dia lebih landai dibandingkan yang sebelumnya. Karena dia elastis ya, kurvanya lebih landai. Jadi posisinya berarti MC-nya, perpotongannya ini adalah key maksimumnya pada perpotongan antara MC dan MR. Berarti ketika AC-nya berada di bawah P, dia mendapatkan laba yang luar biasa. Ini adalah laba luar biasa. Kemudian ketika biaya rata-ratanya itu bersinggungan dengan permintaannya, berarti dia mendapatkan untung yang normal. Nah, kalau kurva AC dia berada di atas kurva permintaan, maka dia mendapatkan rugi minimum. Konsepnya sama saja, ya. Ya, kita masuk ke pasar selanjutnya, yaitu pasar oligopoli. Jadi dalam pasar oligopoli ini ada beberapa pemain atau ada beberapa perusahaan saja yang dia mendominasi pasar. Jadi bisa jadi hanya ada 2 perusahaan, bisa jadi hanya ada 5 perusahaan atau 10 perusahaan. Jadi perusahaan-perusahaan yang berada di pasar oligopoli itu hanya sedikit. Jadi ciri-ciri dari pasar oligopoli, yang pertama adalah menghasilkan barang standar atau differentiated produk yang terdiferensiasi. Jadi kalau biasanya barang standar itu contohnya adalah bahan-bahan mentah. Jadi perusahaan yang menjual bahan-bahan mentah seperti menjual baja, aluminium. Terus differentiated produk itu yang menjual produk akhir. Kita tahu ada perusahaan yang mendominasi pasar sepeda motor di Indonesia. Ada 2 brand yang mendominasi, yaitu brand Honda dan brand Yamaha. Karena dia mendominasi, ya, dia punya kekuasaan untuk menentukan harga. Jadi perusahaan-perusahaan ini punya kekuasaan yang cukup besar untuk menentukan harga dibandingkan pasar-pasar yang sebelumnya saya jelaskan, kecuali pasar monopoli. Jadi dia punya kekuasaan dan terkadang kekuasaan ini disalahgunakan. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan yang nakal dalam industri tertentu, dia melakukan praktek kartel. Jadi buat kalian yang belum tahu apa itu kartel, jadi ada beberapa perusahaan besar yang mendominasi pasar. Dia melakukan pertemuan secara sembunyi-sembunyi untuk menetapkan harga jual produk, di mana harga jual produk yang rencananya akan ditetapkan tersebut harga jual yang cukup tinggi atau harga jual yang bisa dikatakan merugikan konsumen. Jadi katakanlah kalau perusahaan itu bersaing secara normal harga jualnya adalah 2 juta, tapi karena perusahaan atau melakukan kesepakatan secara sembunyi-sembunyi, jadi harga yang semula 2 juta mereka sepakat gimana kalau kita jual dengan harga 10 juta.
Toh pemainnya hanya kita berdua, katakan seperti itu. Pemainnya hanya kita berdua, gimana kalau kita jual 10 juta? Kamu jual 10 juta, saya jual 10 juta. Otomatis konsumen mau tidak mau ya beli dengan harga 10 juta. Toh barangnya yang punya hanya kita. Itu namanya praktek kartel. Sehingga praktek kartel ini merugikan konsumen. Yang konsumen harusnya bisa mendapatkan dengan harga yang lebih murah. Jadi akhirnya konsumen mendapatkan harga yang jauh lebih mahal. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya adalah perlu melakukan promosi, ya jelas karena produknya terdiferensiasi, value-nya berbeda, kualitasnya berbeda, sehingga perusahaan dalam pasar oligopoli itu masih perlu untuk melakukan promosi-promosi. Jadi jika perusahaan menaikkan produk, ini yang cukup unik dalam pasar oligopoli. Jadi katakanlah perusahaan itu menaikkan produk, menaikkan harganya, maksud saya. Jadi dari semula harganya P1, kuantitasnya Q1, kemudian dinaikkan menjadi P2. Akhirnya mengakibatkan penurunan kuantitas permintaan menjadi Q2. Nah, bagaimana ketika perusahaan itu menurunkan harga? Kita perhatikan bahwa ketika menaikkan harga, kurvanya cenderung landai atau dia elastis. Nah, ketika perusahaan menurunkan harga ke P3, maka kurva yang terbentuk adalah D2. Ya. Dia memiliki kecenderungan inelastis, lebih curam dibandingkan D1, sehingga seolah-olah kurva permintaan pada pasar oligopoli itu mengalami patahan atau Keen demand curve. Jadi dia adalah kurva permintaan yang patah. Seolah-olah patah. Jadi kurva permintaan oligopoli itu dari titik A ke titik B, kemudian ke titik D2. Jadi seolah-olah mengalami patahan. Ya, ini yang cukup unik di pasar oligopoli. Karena kurva permintaannya mengalami patahan seperti ini, otomatis nanti kurva marginal revenue-nya juga pasti akan mengalami patahan. Kita coba lihat. Jadi kurva permintaan yang berlaku pada D1 berarti yang merah, ya. Berarti kurva marginalnya adalah yang garis putus-putus warna merah. Ini MR1. Artinya nanti marginal revenue-nya kurvanya adalah yang ini. Kemudian ketika D2 berarti nanti MR-nya adalah yang ini, garis patah-patah yang hijau. Maka nanti kurva marginalnya adalah yang ini. Artinya titik A, C, D, dan MR2 itu merupakan kurva marginal revenue dari pasar oligopoli. Di materi yang kalian pelajari ini bisa kalian pelajari di buku Sadono Sukirno. Kalau ada pertanyaan silakan kalian tanyakan pada grup WA. Sekian materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.